Wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah, para sahabat sekalian, rahimakumullah. Insya Allah saya sampaikan materi kali ini ya, terkait 10 kritik dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani terhadap sosialisme dan komunisme. Jadi begini ya, saya memang ada semangat tersendiri untuk materi ini. Mengapa demikian? Jadi begini, ada kata-kata dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam bahwa hendaknya ini di bagian tata cara dakwah ya, bahwa Islam itu hendaknya didakwahkan sebagai qiyadah fikriyah, sebagai kepemimpinan berpikir, sebagai konsep buat dunia, sebagai tata dunia baru. Kita membayangkan Syekh Taqiyuddin menulis kitab itu ya tahun 50-an ketika di bumi ini ada qiyadah fikriyah yang namanya sosialisme komunisme. Ada qiyadah fikriyah lain yang namanya sekularisme kapitalisme. Dan kalau peta-peta geopolitik dunia saat itu ditampilkan, maka bumi ini seakan-akan dibagi dua. Blok barat yaitu kapitalis, sekularis, dan blok timur sosialis komunis. Kalau melihat suasana ya ketika sosialis dan kapitalis didakwahkan sebagai qiyadah fikriyah, sebagai sama-sama konsep di bumi, sampai bumi ini seakan terbagi dua, itu apa nggak sakit gitu? Rasanya apa kita nggak sakit ketika melihat Islam itu sekedar jadi ibadah ritual saja, atau bahkan dalam tataran tertentu seakan-akan doa-doa dalam Islam itu seakan-akan sekedar jadi mantra-mantra dari film horor mengalahkan setan. Nah, jadi pengajian-pengajian secara umum juga cuma membahas materi-materi yang terbatas sekali tentang akhlak atau tentang spiritual, ibadah ritual. Ya walaupun tentu itu pasti benar ya itu dari Islam, tetapi sisi lain dari Islam yaitu Islam Zuriyat dan Fikriyah tidak nampak. Sementara di dunia ini seakan terbelah dua, ada sosialis, ada kapitalis. Nah sekarang didominasi kapitalis, tetapi Islam masih diposisikan sama. Islam masih diposisikan sama. Tidak ada kaitannya dengan pengaturan umat manusia. Kita melihat Islam kadang-kadang ditampilkan di televisi dalam kajian ibu-ibu semata-mata terkait rumah tangga misalnya, atau membahas tentang di desa-desa ya, kajian yang sekedar ibadah ritual saja, misalkan seperti itu. Islam ditampilkan hanya itu saja. Nah, sementara Islam itu sebenarnya Islam itu adalah sebuah pengaturan atas dunia. Nah, itu kan yang kita dapatkan kan cuma ya mungkin nggak sampai 15% dari Islam. Mungkin cuma juz 30 dan juz 29. Rasanya apa nggak sakit juga ketika eh, kapitalisme ya disebarluaskan atau dalam tanda kutip didakwahkan sebagai tata aturan dunia, bahkan diterapkan dengan sepenuh semangat. Oleh karena itu ketika kita membahas tentang tata dunia baru versi lain, yaitu versi sosialisme atau komunisme atau versi kapitalisme misalnya, ini sebenarnya untuk kita berikan kritik yang nanti lama-lama nanti pada pembahasan akhir bisa kita bahas nanti perbandingannya dengan Islam. Bahwa Islam ini menyelesaikan
problematika umat manusia. Nah, gitu. Jadi sebenarnya ke situ, gitu. Sehingga ketika kita berbicara membongkar sosialis komunis itu seharusnya seperti dosen-dosen di perbandingan agama ketika mengkritik agama lain gitu. Dengan sepenuh semangat seperti itu sebenarnya. Jadi jangan hanya kita mengkritik agama lain secara akidah, tetapi kita abai ya, terhadap tata aturan di dunia ini yang saat ini tidak bersandar pada Islam, tapi bersandar sosialis komunis. Dulu bersandar sosialis komunis dan kapitalis, gitu. Kalau sekarang lebih pada kapitalis. Bapak Ibu dan sahabat sekalian, saya ingin cerita dulu karena kita sekarang temanya tentang sosialis komunis dan kita bicara 10 kritik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada sosialis komunis ini kita perlu ini dulu membahas dulu kenapa sih dulu bisa muncul sosialis komunis, bahkan mungkin nanti materi saya yang kritik mungkin cuma 1-2 dulu ya, kita fokuskan pada apa sih sebenarnya sosialis komunis munculnya seperti apa. Karena hari ini saya cuma mendongeng dulu ya, karena saya mendongeng ini nggak tanpa PowerPoint nanti gitu, nanti biar lebih bebas ya. Nggak tahu nanti kalau pertemuan berikutnya. Ini karena pertemuan pertama ini saya fokusnya ini mendongeng ya, tentang awal mula sosialis komunis dan setelahnya, gitu. Setelah dan perkembangan berikutnya ini saya cerita-cerita. Jadi kok bisa sih muncul sosialis komunis? Itu gimana awal mula? Komunisme itu kan sama rasa sama rata kan, gitu. Itu yang pernah kita bahas. Kok bisa muncul yang seperti itu? Komunisme itu kan ateis. Kok sampai bisa muncul seperti itu? Itu gimana? Jadi begini tahapannya ya. Jadi komunisme sosialis ya, sosialis dulu. Sebelum bicara komunisme kita bicara sosialis dulu. Sosialis itu adalah suatu konsep yang sangat ramai dibahas pada abad 19. Saat itu yang berkuasa di dunia adalah kapitalisme, sekulerisme, kapitalisme. Itu abad 19. Muncul perlawanannya yaitu sosialisme, komunisme. Abad 18 sebelumnya ya, satu abad sebelumnya itu kapitalisme diperjuangkan sebagai suatu konsep. Rame-ramenya kapitalisme sebagai konsep itu abad 18, tapi rame-ramenya diterapkan itu abad 19. Gitu. Lah, sebelumnya adalah abad sebelum 18 berarti 17. 17 itu rame-ramenya sekulerisme. Nah, jadi urutannya gitu ya, urutan dulu. Kita bicara urutan dulu. Abad 17 itu rame-ramenya sekulerisme, 18 itu rame-ramenya kapitalisme, 19 itu penerapan kapitalisme secara secara full power gitu ya. Nah, kemudian saat itu muncul konsep gugatannya yang bernama sosialisme, kapitalisme. Kemudian abad 20 dua-duanya diterapkan secara berimbang sampai membelah dunia. Jadi ini 4 abad dari abad 17, 18, 19, 20 itu urutannya kayak gitu. Nah, kita bicara dulu abad 17. Kok bisa muncul sekularisme kapitalisme? Karena saat itu dunia barat terutama ya, dunia barat itu suasana kehidupan itu di bawah raja-raja, yang raja-raja ini tunduk pada gereja, itu paus di Roma. Tapi kemudian muncul perlawanan karena paus di Roma sendiri menampakkan suasana kehidupan yang memunculkan kritik. Masa kehidupan sesuai perintah Tuhan kayak gitu? Nah, di sana juga banyak penyelewengan, banyak kalau salah kemudian muncul surat pengakuan dosa, banyak terjadi persinahan, misalkan di kalangan kepausan sendiri, sehingga muncul protes, sehingga muncul agama Kristen Protestan.
Nah, sehingga pada awal abad 17 terjadi pemberontakan Protestan di berbagai tempat di Eropa, terutama di Swiss dan di Jerman. Swiss, Jerman, Belanda itu Protestan. Inggris, Protestan memberontak pada Paus di Roma Katolik, sehingga muncul perang 30 tahun yang prakteknya lebih dari itu. Nah, sampai orang itu muak, muak dengan agama, karena dengan agama justru terjadi peperangan yang sangat dahsyat yang benar-benar meluluh lantakkan berbagai tempat di Eropa. Akhirnya orang muak dengan semua itu, dan di situ banyak ketidakadilan, raja-raja berbuat dolim atas nama justifikasi dari Paus, misalkan. Akhirnya orang pada muak, kemudian udahlah, harusnya nggak usah bersandar pada gereja, sehingga agama cuma ditaruh di dalam visi baru ini, agama cuma ditaruh di kehidupan privat saja, sementara kehidupan publik itu bebas dari agama. Nah itu, sehingga muncul sekularisme. Sekularisme ini akhir abad 17 dilanjutkan abad 18. Itulah, kita nggak usah hidup berdasarkan agama. Bahkan orang-orang Prancis itu muak pada agama. Nah itu, sehingga muncul konsep kehidupan baru yang tidak berlandaskan agama. Muncul sekularisme, agama cuma ditaruh di divisi privat dari kehidupan manusia, sementara aturan manusia, kehidupan publiknya itu berdasarkan eh, berdasarkan pembahasan antar manusia saja. Nah, cuma dalam kenyataannya ya, pembahasannya lebih ke ekonomi. Dan ini muncul terkait dengan pemberontakan sebelumnya. Masa orang yang nyari uang malah tidak makmur? Sementara dayang-dayang istana bisa hidup makmur gitu. Para anak-anak di istana yang tidak tahu susahnya hidup begitu mewah hidupnya. Sementara petani, pedagang, pengusaha kecil hidupnya tidak makmur semua. Sehingga muncullah konsep yang namanya laissez-faire, ya, mekanisme pasar. Siapa yang harusnya terlibat dalam ekonomi? Bentar ya, ini. Siapa yang terlibat dalam kehidupan ekonomi harusnya dialah yang lebih makmur. Nah, gitu. Petani harus lebih makmur dari dayang-dayang istana. Pengusaha harusnya lebih makmur daripada anak-anak raja. Kira-kira seperti itu. Akhirnya muncul konsep-konsep kapitalisme yang bertumbuh pada sekularisme. Setelah masyarakat dibebaskan dari agama, masyarakat hendaknya dipimpin oleh pihak lain. Pihak lain itu adalah orang-orang yang lebih paham ekonomi, para pelaku ekonomi. Ya. Konsep kapitalisme seperti itu. Sehingga muncul bermacam-macam prinsip yang akhirnya prinsip-prinsip tersebut disebut kapitalisme. Itu ya, yang maksudnya adalah perbuatan yang sangat mulia dalam hidup itu adalah memutar kapital, memutar modal. Para pelaku kapital, para pemutar modal inilah pahlawan-pahlawan kehidupan. Sehingga banyak orang makmur karena orang-orang yang pintar memutar uang. Ya sebenarnya nggak salah-salah amat, ada benernya juga. Gitu. Cuma kalau semuanya bertumbuh pada itu, ya akhirnya ini menjadi pihak baru yang dibenci. Gitu. Semula yang dibenci adalah kalangan gereja, raja, bangsawan. Nah, kemudian ini muncul kekuatan baru ini, ya, para pengusaha menjadi kekuatan baru yang menggantikan para raja, ini dibenci juga. Gitu. Tetapi mereka cukup berkuasa pengusaha-pengusaha ini, gitu ya. Akhirnya mereka cukup berkuasa di Eropa di abad akhir 18 dan akhirnya di abad 19 ketika berbagai teknologi ditemukan. Berbagai teknologi ditemukan, kemudian negara berdasarkan kapitalisme. Di situ negara tidak banyak mengurus kebijakan publik semuanya ditangani oleh politisi yang secara ekonomi itu diberlakukan swastanisasi. Ekonomi di tangan para swasta.
Nah, kemudian fokus masyarakat hidupnya mencari uang. Tetapi akhirnya timbul kejadian yang punya modal besar itu mendikte masyarakat yang lain, sementara yang tidak punya modal itu akhirnya terzolimi. Sepertinya itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, kemudian saat itu muncul penjajahan di berbagai tempat dunia karena para politisi bekerja sama dengan pelaku bisnis dengan segala kerakusannya itu ya mendominasi dunia sehingga muncul bermacam penjajahan. Sehingga ini pengusaha menjadi pihak kedua yang dibenci. Ketika sebelumnya yang dibenci adalah tokoh-tokoh agama dan bangsawan, kemudian yang dibenci adalah para pengusaha. Nah, sehingga muncul perlawanan-perlawanannya. Nah, yang kalau kapitalisme itu yang sangat mulia dalam hidup ini adalah memutar modal, memutar kapital, nyari uang, maka muncul konsep baru. Tampaknya ini didengar kayak enak ya, sosial. Yang penting masyarakat itu tolong menolong, nah, sosial. Masyarakat yang penting itu tolong menolong. Itu sosialis kan maksudnya. Kemudian ini digerakkan oleh banyak kelompok, di Paris digerakkan oleh Komune Paris, di Jerman juga ada penggeraknya, sosialis Jerman, itu membentuk kelompok-kelompok itu yang akhirnya kelompok ini menghasilkan solusi sama rasa sama rata. Pihak yang mereka puja adalah komunitas. Mereka adalah kelompok-kelompok yang memuja komunitas. Hidup ini yang penting adalah keadilan komunitas. Kalau masyarakat terdiri dari kalau komunitas masyarakat itu sama rasa sama rata, masyarakat itu individu-individu itu mengutamakan masyarakatnya, mengutamakan komunitasnya, mengutamakan komunenya, komune ya, komune itu komunitas. Maka masyarakat itu sejahtera, sehingga itulah disebut sebagai komunis. Gitu. Pihak yang mendewakan komunitas. Nah ini, nah komunisme itu muncul di masa akhir ya, di masa akhir abad 18, masa akhir abad 19. Tapi 19-nya itu sendiri kemuakan pada kapitalisme belum memuncak sehingga perlawanan itu sebenarnya lebih pada gerakan-gerakan lewat ormas atau lewat parpol atau individu yang mereka banyak masuk parlemen. Dikritik-kritik sosialisme terhadap kapitalisme itu disuarakan oleh kelompok-kelompok di dalam sebuah negara yang berdasar kapitalisme. Jadi negaranya sendiri berdasar kapitalisme, tetapi di dalamnya muncul kelompok-kelompok yang mengopinikan sosialisme. Kira-kira seperti itu. Jadi sosialis itu bentuknya kayak partai Islam sekarang ada. Partai sosialis itu kayak partai Islam sekarang. Muncul tenggelam, diajak kompromi, tiba-tiba idealismenya hilang. Ya persis lah. Jadi abad 19 sosialisme itu seperti apa? Seperti opini Islam sekarang ini. Ya. Jadi abad 19 untuk sosialisme itu seperti abad 21 awal abad 21 untuk opini Islam. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi ya disuruhkan parpol-parpol, ormas-ormas, tokoh-tokoh ekonomi. Kalau saat itu tokoh ekonomi yang bicara ya, tokoh-tokoh moralis juga yang bicaranya adalah sosialisme. Ya, yang kata-kata kuncinya itu tadi sosial, tolong menolong, maka didengarkan itu enak. Keadilan sosial itu sebenarnya masuk dalam awalnya itu masuk dalam seruan itu. Nah itu ya. Nah, jadi abad 19 itu adalah abad ketika muncul seruan-seruan sosialis. Itu seruan-seruan sosialis. Malah kemudian seruan ini karena kapitalisme itu begitu kokohnya ya, karena negara-negara yang berkuasa, apalagi saat itu menjajah berbagai tempat di dunia, negara-negara besar dengan persenjataan lengkap, dengan pemerintahannya yang cukup diakui, dengan legalitasnya yang besar, ya, dan mereka menguasai dunia,
Maka apalah arti tokoh-tokoh sosialis? Apalah arti seruan-seruan di parlemen yang ujung-ujungnya cuma ya masuk diplomasi dengan tokoh-tokoh di kerajaan, ujung-ujungnya solusinya dibuang, tokohnya diangkat, kemudian lupa pada idealismenya gitu. Ya, seperti partai Islam sekarang lah, partai-partai sosialis, sehingga muncul seruan yang lebih lebih perfect lagi, lebih perfect lagi, yang menginginkan adanya masyarakat sosialis yang terpisah, masyarakat baru dengan negara baru, konsep baru, ya, yang negara ini terbebas dari para kapitalis, yang mereka sebut sebagai para borjuis, borjuis orang-orang yang borju, ya, berfoya-foya, ya, bermewah-mewah. Nah, negara yang bebas dari para borjuis inilah yang diimpikan oleh orang-orang sosialis. Nah, sosialis baru ini membentuk konsep tersendiri yang beda dengan konsep sosialis sebelumnya. Sosialis sebelumnya kan merubah dari dalam, maksudnya seperti itu, dengan undang-undang atau dengan yang lain-lain. Nah, konsep baru ini diserukan oleh Karl Marx. Konsep baru inilah yang yang menjadikan komunitas itu segala-galanya, yang nanti eh, nanti diwujudkan dalam sebuah negara. Nah, prinsip inilah yang disebut sebagai komunisme, yang menghendaki negara tersendiri yang bebas dari para borjuis, sehingga nantinya pemerintahnya berdasar pada prinsip diktatur proletariat. Jadi para proletar, orang-orang miskin itu berkumpul untuk menjadi penguasa atas mereka sendiri, sehingga supaya terbebas masyarakat itu tidak lagi dikuasai para borjuis, maka para borjuis itu harus diusir dari negara-negara sosialis komunis. Selanjutnya mereka harus menunjukkan sikap tegas pada orang-orang borjuis kapitalis, sehingga mereka menggunakan konsep bahwa para proletar, para orang-orang miskin itu haruslah memberlakukan sikap diktatornya orang miskin terhadap orang kaya, sehingga orang kaya tidak bisa masuk lagi mengatur-ngatur, yang ujungnya nanti menguasai, menjajah. Negara ini harus sepenuhnya dikuasai oleh komunitas. Nah, kira-kira seperti itu, sehingga disebut komunisme. Nah, itu ya gambaran sampai muncul komunisme ya. Jadi saya di sini kan menyampaikan pemikiran dari Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya. Jadi saya bukan menyampaikan pemikiran saya, ya. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi saya boleh jiplak ya gitu ya. Ya, jadi apa sih yang disebut sosialis itu maksudnya apa? Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di sini menyatakan bahwa sosialis itu banyak versinya. Banyak versinya. Abad 19 sosialis itu banyak versinya. Dan di mana-mana, di Prancis ada partai sosialis, di Jerman ada partai sosialis gitu ya. Itu ya, di Inggris ada partai sosialis, di mana-mana ada. Ormasnya juga ada. Gerakan-gerakan yang disebut anarko itu, yang menyerukan anarki, ya itu jenis-jenis ormas radikal saat itu. Jadi suasananya mungkin yang mirip partai Islam sekarang, ya. Di mana-mana ada. Di Indonesia ada, di Malaysia ada. Nah itu ya. Nah, cuma di antara sosialisme itu seruannya itu intinya tiga. Ya. Yang pertama adalah mewujudkan kesamaan, prinsip sama rasa sama rata, ya kan? Ya, jadi adanya kesamaan itu yang mereka serukan itu. Kita ini sama-sama manusia. Mengapa ada yang menindas? Itu ya. Jadi kita sama. Ya. Pertama dari sosialis. Nah, termasuk misalkan karya sastra di Indonesia yang berciri sosialis itu Bumi Manusia ya, karangannya Pramoedya Anantatur. Bumi Manusia. Ini kan bumi untuk manusia.
Kita sama-sama manusia. Ini buminya manusia, bukan buminya manusia kaya, bukan buminya manusia pintar, bukan buminya manusia berkuasa. Enggak, ini buminya manusia, sama-sama manusia. Kita sama-sama manusianya kok. Sehingga harusnya memakai bumi ini ya sama. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, jadi kesamaan. Kesamaan itu maksudnya seperti itu, sebagaimana disampaikan Pramudia Anantatur dalam di dalam novelnya yaitu Bumi Manusia. Yang kedua adalah menghapus kepemilikan individu. Ya, bisa semuanya, bisa sebagian. Ada yang menyerukan semuanya, ada yang menyerukan sebagian. Jadi yang penting adalah kepemilikan individu itu tidak boleh, tidak boleh. Yang bikin orang serakah itu karena kepemilikan individu. Yang bikin orang serakah itu kepemilikan individu, sehingga ada orang yang kekayaannya itu sampai ratusan triliun, sementara ada orang yang tidak punya apa-apa. Nah itu kesenjangan yang luar biasa karena keserakahan, dan itu karena kepemilikan individu, sehingga muncul suara-suara saat itu agar kepemilikan individu dihapuskan. Ada yang menyerukan semuanya, ada yang menyerukan sebagian. Jadi suasananya itu gimana ya, orang sosialis itu melihat kata ekonomi aja nggak nyaman. Hidup itu ya sosial, hidup itu sosial, hidup kok ekonomi, hidup kok bisnis. Nanti orang bisnis mendengar kata bisnis itu udah nanti arahnya ke kesenjangan sosial. Jadi sudah seperti itu, suasananya itu seperti itu. Itu ya, sehingga diserukan agar kepemilikan individu itu dihapuskan. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Nggak usahlah orang itu bertani, masing-masing bertani, kemudian semuanya nanti berjualan, nggak usah begitulah. Nggak usah begitulah. Nanti itu dibikin aja kelompok-kelompok besar gitu, kelompok-kelompok besar yang berproduksi bareng-bareng, kemudian hasilnya ditukar-tukarkan oleh organisasi itu. Itu ada yang menyerukan seperti itu ya. Sehingga mungkin bentuknya itu seperti adanya kampung-kampung ini ya, adanya kampung-kampung apa istilahnya, kampung-kampung tematik kalau sekarang. Kampung-kampung tematik itu dulunya itu sangat ramai di komunisme. Jadi misalkan kita beli motor ya, beli motor Cina itu nggak mesti itu semua alatnya itu dari satu pabrik, enggak. Pabrik itu cuma ngambil berbagai komponennya itu dibikin rakyat. Jadi ada kampung yang cukup bikin gear bawah, ada kampung ban, ada kampung lampu, seperti itu. Ada kampung apalagi ya, kampung sedel apa yang dinaikin yang seperti itu. Jadi nanti dirangkai oleh perusahaan. Rakyat itu bikin kampung-kampung untuk produksi berbagai komponen motor. Dan seperti itu. Nah ini komunitas-komunitas ini ada produksi kolektif, apakah komunitas atau bahkan negara. Udah, udahlah, semua diurus negara saja. Rakyat yang penting bekerja untuk negara. Nah, seruan yang lebih totaliter itu semuanya diurus negara. Sebagaimana kata duta besar Rusia di Undip sekitar tahun 2001 ya, karena saat itu teman saya yang cerita Fakultas Sejarah ya. Nah saat itu duta besar Rusia mengajar di Undip. Duta besar Rusia ini mengatakan pada mahasiswa Undip, kalau di Rusia itu prinsipnya gini, jadi rakyat itu nggak usah berpikir nyari uang, rakyat itu nggak usah berpikir kesejahteraan. Yang dipikirkan rakyat itu satu saja, bikin negara ini jaya. Lalu bagaimana mereka makmur, itulah urusan negara. Jadi cukuplah rakyat itu memikirkan gimana negara jaya. Biarlah kesejahteraan itu diurus oleh negara. Nah, caranya rakyat bikin negara jaya gimana? Ya mereka bekerja sesuai pembagian tugas yang diberikan oleh negara. Nah, kira-kira seperti itu. Yang petani bertani, gitu. Yang
yang petani bertani, yang buruh pabrik ya kerja di pabrik, pedagang nggak ada, pedagang nggak perlu ya, semuanya diurus negara, nanti tinggal rakyat dapat jatah, waktunya pembagian TV ya bagi TV, waktunya pembagian radio, waktu pembagian pakaian, bagian pakaian, waktu pembagian motor bagi motor, bahkan waktu bagi mobil bagi mobil. Sehingga ya saat itu di negara-negara komunis itu banyak orang punya mobil tapi jelek-jelek. Nah itu ya, jadi tiga prinsip itu ya di dalam sosialis ya yang diserukan di berbagai tempat di Eropa oleh berbagai ormas dan parpol di Eropa ya yang berpikir apa, sosialisme kapitalisme, maaf, sosialisme komunisme. Yang pertama adalah adanya kesamaan, mereka berpikir yang penting kita sama, kita sama, kita sama. Nah, yang kedua adalah hapus kepemilikan individu. Udahlah, nggak usah orang punya kepemilikan individu. Nah, bikin serakah saja. Dan yang ketiga adalah pengaturan produksi dan distribusi secara kolektif. Nah, ini ya gambaran dari sosialisme kapitalisme. Nah, cuma dalam kenyataannya di antara mereka ya akhirnya ribut sendiri-sendiri, tidak mencapai kesepakatan karena di antara mereka itu juga timbul friksi-friksi. Yang pertama adalah terkait kesamaan. Kesamaan itu maksudnya gimana? Ada yang menirukan pokoknya semuanya sama rasa sama rata. Dapat rumah rumahnya sama, dapat mobil mobilnya sama. Gitu ya. Ada yang berpikir kesamaan seperti itu. Jadi inilah yang namanya eh, sekte sekte atau mazhab kesamaan matematik. Jadi mereka berpikir sama kalau sama itu ya semuanya sama gitu. Jadi secara angka sama. Dari saya ini nggak ada gangguan ya, tetap terdengar lancar. Iya, Ustaz. Oke, Benar, Ustaz. oke, ya baik. Karena tadi kok sempat tampilannya itu agak agak gimana gitu. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi ada sekte kesamaan matematik, ada sekte kesamaan komunistik. Nah, kalau kesamaan komunistik itu malah agak sedikit beda, malah nggak persis matematik, tapi kesamaan komunistik itu apa, biarkan bekerja, biarkan memberikan hasil sesuai kemampuannya, tapi dapat jatah sesuai kebutuhan. Jadi misalkan ada seorang insinyur ya, yang gini ya, ada seorang kuli bangunan, ya, ada seorang kuli bangunan ya yang dia kerjanya produktif sekali ya, sehingga dalam satu hari itu bisa memberikan misalkan dihargai gitu ya, misalkan dihargai satu hari itu dia bisa menghasilkan 400.000. Nah, tetapi dia tidak punya keluarga, sehingga ya dia dijatah apa, dalam satu hari ya misalkan cuma karena dia tidak berjatah 75.000. Nah, sementara ada pihak lain yang sanggupnya, orangnya udah tua, udah loyo, sanggupnya sehari cuma menghasilkan 75.000. Maka ya, tetapi keluarganya banyak, punya anak lima, maka dia ya, nggak lima lah, contohnya biar ekstrim. Misalnya dia punya anak tujuh, nah, maka dia sehari misalkan dijatah 400.000, misalnya. Jadi apa ya? Jadi agak, sehingga jatahnya per orang tuh, hitungannya jatahnya per orang itu sama. Jadi kalau kesamaan komunistik, nah, sekte kesamaan komunistik itu justru lebih ekstrim dari kesamaan matematik. Karena sama rasa sama rata itu dihitung endingnya. Ujungnya nanti per orang gimana. Gitu ya. Sehingga ada orang yang kerja berat dapatnya sedikit karena dianggap butuhnya sedikit. Ada orang yang kerja sedikit dapatnya banyak karena dianggap dia butuhnya banyak. Kira-kira seperti itu. Itu kesamaan komunistik. Ada sekte lagi yang apa,
berpikirnya itu kesamaan ini apa? Kesamaan dalam faktor produksi. Jadi ini seperti ini itu kejadian nyata di Cina, termasuk di Cina sekarang itu kesamaan dalam faktor produksi. Jadi orang itu yang penting samanya itu adalah apa, dalam hal faktor produksi. Jadi orang nggak boleh punya faktor produksi lebih. Ya. Jadi kalau orang punya rumah, Cina misalkan rumahnya sama, boleh orang punya rumah. Tapi gini-gini mas, salah. Cina boleh orang punya mobil, boleh orang punya baju, orang boleh punya hal yang boleh orang bisa berbelanja kan enak boleh, tetapi rumah harus sama. Tidak boleh membisniskan rumah. Intinya orang nggak boleh berbisnis. Gitu. Orang cuma konsumsi boleh. Orang konsumsi boleh, tapi bisnis nggak boleh. Nah ini ada yang kesamaannya seperti itu. Jadi biasanya yang seperti ini bisa menghasilkan kata-kata mulia. Nah, dan kadang-kadang tokoh agama itu terseret dalam hal ini. Misalkan dengan kata-kata gini, manusia itu sebenarnya ketika hidup apa sih yang dibutuhkan? Apakah dia membutuhkan kekayaan sampai triliunan? Bayangkan hewan-hewan yang dimakan seberapa sih? Ya harusnya manusia hidup selayaknya hewan saja. Hewan itu tidak rakus, hewan itu makan sesuai kebutuhan. Nah, itu. Jadi kalau misalkan punya rumah ya sudah semua punya rumah, tapi nggak usah rumah dibisniskan. Orang punya sawah saja, tapi nggak usah membisniskan sawah. Kira-kira seperti itu. Dijatah, dijatah atau bahkan tidak boleh dimiliki, dijatah sama atau tidak boleh dimiliki sama sekali. Yang boleh dimiliki sama sekali itu hal-hal yang konsumtif saja. Karena kebutuhan manusia akan konsumsi itu dianggap terbatas. Nah, sehingga manusia nggak akan senjang kalau bedanya cuma urusan konsumsi. Nggak mungkin orang dalam satu hari itu sampai habis 20 piring. Jadi ternyata di dalam urusan kesamaan ini muncul sekte-sekte. Ada sekte matematik, ada sekte komunistik, ada sekte kesamaan produksi. Nah itu. Nah ternyata di dalam urusan kesamaan ada sekte-sekte tadi, ada problem. Dan yang kedua terkait ini penghapusan kepemilikan individu. Yang dihapus apanya? Nah, gitu. Jadi ada kelompok yang berpendapat bahwa kepemilikan individu ya, itu yang penting ya, nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, tapi terbatas saja. Jadi, pokoknya senjangnya nggak boleh ekstra, sehingga nanti perlu dikaji barang-barang yang menghasilkan kesenjangan apa, barang-barang yang tidak menghasilkan kesenjangan apa. Nah, pada akhirnya yang mengesan adalah negara. Nah, di sini partai-partai sosialis yang masuk lewat parlemen mau mengubah dari dalam, nah, itu biasanya bermain di sini, masuk undang-undang. Nanti barang-barang yang boleh dimiliki individu apa, barang-barang yang tidak boleh dimiliki apa. Ini, ya, jadi ada kesamaan yang ada yang masalah kepemilikan individu seperti itu. Jadi ada yang kayak tadi ketika kita bahas kesamaan tadi. Yang penting yang boleh dimiliki adalah yang selain faktor produksi. Nah, yang kesamaan individu itu seperti itu. Yang penting urusan konsumsi saja. Yang penting dalam urusan faktor produksi itu tidak ada swasta, tidak ada dibisniskan untuk urusan faktor produksi. Sehingga manusia nggak usah punya pabrik, nggak usah punya sawah dalam jumlah besar, nggak boleh punya rumah bagus, boleh punya apa, rumahnya sama, sawahnya sama. Itu seperti itu. Adapun kalau masalah makan beda ya nggak apa-apa lah, bedanya orang makan itu berapa sih? Kira-kira seperti itu. Itu komunisme, maaf, itu sosialisme yang terkait dengan faktor produksi. Kemudian yang ketiga adalah sosialisme pertanian. Terkait faktor produksi yang tidak boleh dibagi-bagi adalah pertanian, aset-aset pertanian. Nah ini masih kelihatan bekasnya sampai sekarang ya, negara-negara yang memperlakukan sosialisme pertanian itu begini. Jadi kalau antum misalkan lihat di Google Earth itu
lihat kita terbang ke atasnya Rusia atau terbang ke atasnya Kazakhstan, itu bekas-bekas kebijakan komunisme itu masih kelihatan. Di situ tuh daratan tuh kayak dibikin kotak-kotak, terutama bagian daerah pertanian itu dibikin kotak-kotak. Satu kotak itu sekitar satu kelurahan di Indonesia. Jadi ada kotak yang khusus di situ sorghum, kotak khusus kentang, kotak khusus gandum, kotak khusus tanaman apa lagi. Jadi satu kotak itu tanaman khusus, kotak lagi. Jadi dilihat dari atas tuh Rusia dan Kazakhstan tuh kayak sarung gitu. Kayak sarung. Sarung kan kotak-kotak ya. Nah, sarung itu kotak-kotak. Nah, itu ada kotakan sorghum, kotakan gandum, kotakan dan lain-lain. Satu kotak segede kelurahan. Nah, para petaninya mengerjakan kotak-kotak itu gitu. Sehingga yang namanya pertanian di negara-negara apa sosialis kapitalis itu para petani itu PNS gitu. Para petani itu pegawai negeri. Jadi semuanya kerja untuk negara, udah mereka yang kesejahteraan mereka diurus negara. Jadi satu kota itu terdiri dari sekian petani. Ya. Nah itu seperti itu. Itu sekte penghapusan kepemilikan individu yang bagian pertanian. Itu sekte-sekte dalam pemilikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka beda dalam cara ini ya, cara sampai mereka mengurus produksi dan distribusi itu gimana cara? Nah, ada yang caranya itu dengan anarki. Ya, apa? Mereka mendemo perusahaan-perusahaan supaya nanti perusahaan mengendorkan tekanan sehingga ujung-ujungnya perusahaan tidak menindas mereka. Itu sekte anarki. Dan ada sekte lain yang ujungnya adalah undang-undang di parlemen diganti. Ini sekte ini. Sekte mengubah dari dalam. Sekte mengubah dari dalam. Kemudian ada yang kemudian muncul mazhab lain ya, yang menghendaki adanya apa, negara baru yang sepenuhnya berdasar sosial. Nah ini ya sahabat sekalian, jadi terkait dengan apa sih sosialisme, apa sih sosialisme, kejadiannya seperti apa, nuansanya ketika mereka ribut-ribut bagaimana, itulah yang terjadi pada abad 19. Nah kemudian muncul pada abad ke-20, awal abad 20, negara yang memberlakukan konsep sosialisme yang dibebaskan dari kapitalisme di dalam. Inilah konsep negara Uni Soviet yang muncul pada tahun 1917 ya, yang sepenuhnya berdasarkan sosialis komunis. Nah itu ya, jadi kita baru membahas beberapa hal, kita belum masuk pada kritik. Nah, kita belum masuk pada kritik. Nah sekarang kita mencoba masuk pada kritik, masuk pada kritik. Nah, saya Takutin memberikan kritik. Saya Takutin memberikan kritik pada ini ya, pada sosialisme. Kritik saya Takutin seperti apa? Nah, ini saya paling enggak dalam pertemuan kali ini saya sampaikan dua kritik dulu ya. Nanti selanjutnya dalam pertemuan berikutnya. Nah, paling enggak hari ini prolog ya, prolog gambaran sosialisme, komunisme, sosialisme seperti apa ya dengan segala yang terjadi pada abad 19. Nah, jadi yang dikemukakan yang pertama adalah ketidakmungkinan terjadinya kesamaan. Jadi kan maunya sosialis komunis kan ya udah sama rasa sama rata. Nah, saya Takutin di situ menyatakan ya dalam kitab An-Nidhamul Iqtisadiyyu fil Islam, beliau menyatakan mengharuskan terjadinya kesamaan itu adalah berlawanan dengan fitrah manusia. Jadi manusia itu kan, ini bahasa saya aja ya, ini kalau dibaca di sini panjang tapi mungkin bahasanya saya begini aja. Manusia itu bentuknya orang semua, tingginya ya rata-rata di atas 140, di bawah 220, kira-kira seperti itu. Jadi bentuknya itu nggak jauh beda manusia dari Cina sampai kemudian Nigeria, ya walaupun ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting, tetapi secara umum manusia ya kayak gitu aja bentuknya sama.
Tetapi manusia itu ada singanya, ada gajahnya, ada kudanya, ada monyetnya, ada ularnya, kira-kira seperti itu ya. Bentuknya aja manusia, tapi di dalamnya itu macam-macam gitu. Jadi ada singanya gitu. Kalau kapasitasnya memimpin negara itu kan singa. Gitu. Lenin, Stalin anggap aja itu singa. Ya, pengusaha-pengusaha besar Elon Musk misalkan, ya itu singa anggap aja. Ada orang yang sekedar bertahan hidup aja susah, didikte tetangganya, tergantung sama orang lain, sangat tergantung pada orang lain. Anggap aja ini semutnya. Gitu. Jadi kan jauh sekali antara orang yang sekedar mendapatkan uang apa 600.000 satu bulan aja nggak bisa. Ada orang yang pikirannya skala dunia, dia punya kekayaan sampai ratusan triliun, beda banget. Jadi ada orang yang kapasitasnya itu singa, ada orang kapasitasnya semut gitu. Jadi kalau misalkan mau disamakan ya itu berlawanan dengan kenyataan tentang makhluk yang bernama manusia itu sendiri. Nah, itu ya. Nah kemudian eh, sebenarnya menuntut kesamaan dalam harta itu juga ini juga juga nggak logis. Karena kenyataannya manusia itu tetap beda. Katakanlah ada orang yang ganteng, ada orang yang nggak ganteng. Di wajah itu sendiri kan beda-beda. Dan dengan wajah itu orang juga ada yang dengan kegantengannya itu juga akhirnya dapat uang banyak kan ada juga. Ada orang yang apa dengan wajahnya itu bisa dapat uang banyak misalnya. Lalu apakah wajahnya orang dibikin sama semua gitu? Kenapa nggak ekstrim sekalian wajahnya orang bikin sama semua? Yang nggak cakep dicakepin, yang cakep dijelekin ya, seperti itu. Kenapa nggak dibikin itu semua? Kemudian ada orang cerdas, ada orang tidak cerdas. Ada orang cerdas dan enggak, ada orang yang tidak cerdas. Ya kenapa nggak dibikin sama rasa sama rata sekalian? Yang nggak cerdas dibikin cerdas, yang cerdas dibikin nggak cerdas seperti itu. Disamakan kecerdasan kan jadi ini kan jadi lucu gitu loh. Jadi ketika kita bicara kekayaan, mengapa sih terhadap kekayaan itu kayaknya anti banget sehingga harus sama? Padahal di dunia ini yang membuat manusia itu kekuatannya beda, kemampuannya beda, itu nggak cuma kekayaan gitu. Dan itu juga terkait wajah, terkait apa kecerdasan, terkait kekuatan itu dari dulu juga dibiasa ya biasa aja adanya perbedaan. Mengapa urusan harta gitu, itu harus disamakan? Jadi sebenarnya aneh juga ketika menuntut kesamaan. Ini suatu hal yang tidak sesuai dengan fitrah. Karena manusia itu kenyataannya beda-beda. Dan kalau tuntutannya itu hanya sekedar kekayaan ini juga aneh. Karena manusia kenyataannya memang beda dalam banyak. Kemudian yang kedua tentang penghapusan kepemilikan. Gitu. Nah ini juga nggak sesuai dengan fitrah. Karena fitrahnya orang itu juga butuh kepemilikan. Juga butuh kepemilikan. Nah, dan kenapa sih pandangan pada harta itu kesannya negatif? Gitu? Seakan-akan orang kaya itu jelek. Gitu. Jadi orang komunis itu seakan-akan nggak kenal yang namanya Agnia Soleh gitu. Gitu. Nah, kalau orang komunis itu tahu kisah-kisah Agnia Soleh itu kan ya kayaknya informasi ke mereka itu kayak terbatas sehingga pandangan mereka tentang orang kaya itu kayak mungkin orang-orang kaya yang kikir-kikir atau mungkin suka ngakalin gitu ya. Jadi mereka kok seperti tidak melihat seperti tidak dapat info orang kaya yang soleh. Jadi misalkan di Arab Saudi itu kan di Mekah ya di Mekah apa di Mekah kalau apa di Masjidil Haram itu kan lantainya itu dingin terus nggak bisa panas gitu. Lantainya itu dingin terus nggak bisa panas. Yang desain seorang insinyur, yang insinyurnya itu nggak mau dibayar. Padahal kalau dibayar itu berapa itu berapa miliar dia harus digaji dengan apa dengan lantai seluas itu dan lantainya nggak bisa panas. Itu berarti kan butuh desain khusus. Nah, mengapa dia apa tidak mau dibayar? Dia berpikir persembahan dalam hidupku yang sangat luar biasa adalah jika tempat yang sangat luar biasa ini yaitu tempat orang naik haji, saya berperan di situ dan niat saya akhirat. Saya tidak punya tendensi dunia, apalagi Masjidil Haram. Ini kan orang seperti ini gitu ya. Kan nggak kebayang orang sosialis gitu. Seakan-akan orang kaya itu mesti jelek. Nah, kemudian konglomerat yang namanya Sulaiman itu yang punya kebun kurma yang luar biasa itu
yang dia bangun masjid, ya, yang didedikasikan untuk masyarakat banyak, itu masjidnya yang juga besar, ya. Nah itu disodakohkan dan dia juga nggak ngurus, sudah diberikan, dipersilakan untuk masyarakat yang mengurusnya, misalkan uh, Sulaiman siapa saya namanya lupa, di Arab Saudi. Orang seperti ini, akhirnya soleh seperti ini kan kayak nggak kebayang buat orang. Nah sebenarnya kalau kita itu bicara gambaran tentang peradaban manusia, ya negara negara dari berdiri sampai jatuh itu biasanya orang berebut harta, kejadian tentang harta yang jelek-jelek itu ketika orang itu sudah banyak hartanya, ketika generasi ketiga orang, ketika ada generasi ketiga itu biasanya harta itu foya-foya untuk bersaing, menjatuhkan lawan dan lain-lain, itu generasi ketiga. Ketika generasi satu dan generasi dua itu biasanya mereka mencari kekayaan itu, ya mereka motivasinya masih banyak yang bagus, ya karena sebelumnya miskin, gitu. Bisa kaya aja sudah sangat bersyukur, gitu. Sehingga mereka banyak yang eh, dalam menyikapi kekayaan itu baik dan tidak menjahati orang lain dengan kekayaan. Ini contoh saja. Sementara itu ya yang bisa saya sampaikan terkait kritik atas sosialisme, komunisme. Yang pertama adalah masalah kesamaan, ya, kesamaan yang ternyata tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang tuntutan kesamaan itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang kedua adalah tuntutan penghapusan kepemilikan individu itu juga tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sebenarnya masih ada banyak kritik lain lagi dari Setagih Nabani, masih ada 2 kritik untuk sosialisme, dan berikutnya ada 6 kritik terhadap komunisme. Sementara bukan ini dulu saja, ya, Baik, nanti Ustadz. untuk kritik-kritik yang lain bisa minggu depan. Kali ini kalau ada yang mau kita diskusikan, kami persilakan. Saya sendiri mohon maaf kalau dalam menyampaikan ini ada kesalahan, ada kekhilafan, apa, itu semua dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk off cam Ustadz karena jaringan sepertinya sedang tidak bersahabat. Nah Ustadz, ini ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Gak sabar nih Bapak Ibu kita untuk bertanya. Saya bacakan pertanyaan pertama dulu Ustadz. Ustadz, sebagian muslimin dan kapitalis menyebutkan komunis Soviet runtuh dengan sendirinya karena rapuhnya sistem sosial dan ekonominya. Apa bukti-bukti nyata tuduhan itu, Ustaz? Wah, minta bukti nih, Ustaz, bahwa Soviet itu runtuh karena dirinya sendiri, Ustaz. Agar tidak terkesan hanya justifikasi subjektif atau sentimen semata. Dan manusia, khususnya orang-orang muslim, bisa menelaah secara logis dan rasional sehingga tidak lagi bisa terjebak oleh paham ini. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi memang suatu yang ini, ya, memang suatu hal yang perlu disingkap, ya. Ini sebuah negara besar, sebuah negara yang luar biasa besar. Kalau dibanding Indonesia kan jauh lebih besar, itu negara Uni Soviet. Ya, itu wilayahnya kan, Rusia saja sudah sangat besar, ya. Ditambah 5 negara di Asia Tengah yang tan, ditambah beberapa negara apa, di Eropa Timur, ya, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, dan seperti itu. Ukraina, nah, itu dulu Uni Soviet semua. Nah, bagaimana kok Uni Soviet itu bisa hancur? Saat itu juga Uni Soviet itu secara teknologi juga luar biasa, menguasai perbintangan, jadi dalam urusan satelit. Itu sampai saya itu waktu itu kan saya SD, ya, zaman Uni Soviet itu, sampai itu kan muncul ini apa, astronot pertama, pesawat di dunia yang keluar angkasa yang pertama siapa, pesawat apa, itu saat itu ya muncul di ilmu pengetahuan sosial, ya, itu jawabannya adalah pesawat Soyuz. Kemudian astronotnya namanya siapa, Yuri Gagarin. Itu teknologinya luar biasa, menguasai nuklir juga.
tapi kok tiba-tiba runtuh tahun 1991. Itu kayak berantai gitu. Berantai semula muncul tahun 89, negara komunis Jerman Timur runtuh, tembok Berlin jebol, nah kemudian runtuh juga Polandia, nah, eh, pemimpinnya Jaruzelski kemudian diturunkan sama rakyatnya. Yang paling mengerikan adalah Rumania, pemimpinnya Nicolae Ceausescu dan istrinya ya kejar massa kemudian dibunuh. Dan Uni Soviet tahun 91 Gorbachev kemudian mengundurkan diri, Uni Soviet bubar, muncul Rusia dan negara-negara. Kok bisa begitu? Ya, ternyata walaupun negara sebesar itu secara secara ilmu pengetahuan dan teknologi begitu gagahnya, gitu, tetapi secara ekonomi itu rontok. Secara ekonomi itu rontok, rapuh sekali ya. Pemandangan saat itu tuh kalau antum ingat tahun 89, 90, 91 ya. Saat itu yang generasi tua ya barangkali masih ingat lihat dunia dalam berita ya. Saya generasi tua usia 50 sehingga masih ingat itu ya ketika berita itu cuma TVRI dengan pembawa acaranya Yan Partawijaya dan Sazili Rais dan lain-lain barangkali masih ada yang ingat. Nah itu kan pemandangan di Uni Soviet itu kan tiap hari antrian, gitu. Ngantri makanan, tiap hari itu. Itu kalau dihitung buruh di Indonesia itu nggak kerja dari pagi sampai siang setengah hari hanya untuk ngurusi makanan, nggak masuk kerja itu kan udah rugi berapa itu, 50.000 katakanlah seperti itu ya. Nggak, ibaratnya nggak kerja kan, cuma datang ngantri makanan saja, itu berjam-jam, berjam-jam itu. Kadang ngantri minyak gitu, kadang ngantri ngantri minyak tanah itu sampai antriannya itu sangat panjang. Jadi kan nggak produktif sama sekali. Jadi ekonominya rontok. Mengapa rontok? Ya karena produktivitasnya kecil. Mengapa produktivitasnya kecil? Karena yang pintar-pintar juga pada males, sehingga banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Mengapa yang pintar-pintar banyak melarikan diri ke luar negeri? Mengapa atlet-atlet yang prestasinya bagus-bagus banyak yang melarikan diri ke luar negeri ya? Ya karena yang pintar-pintar disuruh sama dengan yang tidak pintar. Atlet-atlet yang hasilnya prestasinya menonjol kelas internasional disuruh sama hasilnya dengan kayak ya akhirnya produktivitas rendah rendah sementara itu dipancing oleh Amerika saat itu presidennya Ronald Reagan untuk perang bintang. Amerika sudah menghitung kekuatannya, kalau Amerika itu perang bintang dengan Soviet, Amerika paling agak sakit lah tapi masih bisa bangkit, tapi kalau Soviet nanti bisa benar-benar tumbang lah. Benar, pertempuran bintang Amerika dan Soviet ya Amerika sakit juga karena mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk perang bintang, tapi nggak sampai mati gitu. Tapi kalau Soviet akhirnya terpancing untuk perang bintang ya karena atas nama perang ideologi di dunia ya, untuk agar masing-masing ideologi lebih berkarisma di mata publik dunia. Nah, akhirnya Uni Soviet menghabiskan biaya yang begitu besar untuk perang bintang, sementara membiayai rakyatnya kesulitan karena tidak produktif. Nah, sementara saat itu juga belum sempat menggali berbagai macam sumber kekayaan alamnya karena para ilmuwannya juga kurang semangat. Jadi sampai seperti itu sehingga sempat suatu ketika penemu ini ya, penemu M16, M16 senapan Amerika itu ketemu dengan eh, ini penemu AK-47 Kalashnikov ya. AK-47 ya, senapan Uni Soviet itu yang menemukan seorang sersan yang namanya Mikhail Kalashnikov. Ketemu sama penemu M16 Amerika. Nah, penemu M16 Amerika itu kaya raya karena dia penemu senapan sehingga dengan kapitalisme dia punya hak paten dan jadi kaya raya. Sementara si si Mikhail Kalashnikov ini
yang menemukan AK-47 ya tetap aja miskin ya. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, cuma ya saat itu kalau menurut sebagian orang Soviet ya Kalashnikov ya bisa menghibur diri karena namanya dipuji-puji, tanda penghargaannya banyak gitu. Tapi dia tetap aja miskin, sementara penemu M16 itu menjadi orang kaya raya. Ini contoh saja. Jadi gambarannya seperti itu. Ada anekdot ketika pemimpin Amerika, Presiden Amerika John F. Kennedy berkunjung ke Uni Soviet disambut oleh Presiden Khrushchev. Tapi ini anekdot saja ya untuk sindiran gitu. Nah, Khrushchev cerita pada Kennedy, Anda lihat rakyat yang sangat miskin itu, ya mereka lah pemilik negeri ini. Lah, kalau mereka punya negeri ini, lah Anda siapa? Saya sekedar pelayan negeri ini. Padahal si Khrushchev itu dengan fasilitas mobil yang luar biasa, rumah yang luar biasa, gedung yang luar biasa. Tapi dia sekedar pelayan. Ini kan anekdot gitu, yang menyindir betapa sebenarnya di Uni Soviet itu ya yang terjadi kesenjangan dan kesamaan itu hanya impian ya. Yang terjadi adalah justru tidak produktif. Demikian ya. Baik, Ustaz. Baik. Alhamdulillah sudah terjawab. Sudah selesai tadi, Ustaz ya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Ya, baik. Untuk penanya, bagaimana Ibu? Oke, sepertinya sedang tidak terhubung. Kemudian Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini di di Zoom saya karena tadi keluar masuk terus karena ada jaringan, gangguan jaringan. Jadi pertanyaan Bapak Ibu yang tadi ada di atas itu terlewatkan. Jadi izin kalau masih ada tolong di copy paste lagi Bapak Ibu sekalian, tolong dibantu. Saya bacakan pertanyaan dari Abu Syuhada dulu. Perang bintang antara Amerika dengan Soviet tadi yang Ustadz sebut maksudnya perang apa dan bagaimana ya Ustadz ya? Nah ini bagaimana Ustadz? Ya, jadi begini ya. Jadi eh, baik Amerika maupun Uni Soviet saat itu bersaing untuk disebut sebagai pemimpin dunia. Masing-masing pengen menunjukkan dirinya sebagai pemimpin dunia. Sehingga butuh prestise untuk menunjukkan kami inilah pemimpin dunia yang sesungguhnya. Sehingga masing-masing mengeluarkan kekuatan. Ibaratnya inilah apa dua jagoan adu kesaktian ibaratnya kayak gitu. Di Amerika menunjukkan kesaktiannya, Uni Soviet memamerkan kesaktiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, sarana untuk menunjukkan Amerika itu sebagai imam dunia itu apa? Nah, itu adalah di dalam hal dalam urusan antariksa, dalam urusan antariksa sehingga saat itu diluncurkan pesawat ini paling tidak opininya ya sekarang itu ini masih ada yang meragukan itu diluncurkan pesawat ke luar angkasa, pesawat ulang alik, kan seperti itu. Ya, kemudian ada pendaratan ke bulan, Nah, kemudian muncul pesawat-pesawat antariksa, ya, pesawat-pesawat keluar angkasa. Itu zaman tahun 80-an itu ramai sekali. Jadi Amerika Serikat menyiapkan pesawat-pesawat ulang-aliknya, ya. Kemudian Uni Soviet juga menyiapkan pesawat ulang-aliknya. Kemudian antariksawan Amerika itu disebut astronot, antariksawan Uni Soviet disebut kosmonot masing-masing. Jadi kosmonot atau astronot itu saat itu jadi orang yang inilah orang luar biasa di dunia. Anak saya aja dulu waktu kecil cita-citanya apa? Astronot. Kira-kira seperti itu. Itu jadi suatu yang sangat favorit. Sehingga sampai Indonesia pun di masa kejayaan itu mengikutkan sebagian astronotnya, yaitu ikut pesawat Challenger itu naik ke angkasa ya, pesawat ulang alik itu. Yang biasanya diantar roket, pesawat itu diantar roket, kemudian ketika sudah lepas dari atmosfer bumi, pesawatnya dilepas. Nah, tetapi apa astronot dari Indonesia yaitu Dr. Pratiwi Sudarmono kan ternyata tewas ya karena pesawat Challenger meledak tahun
Saya masih ingat itu tahun 86. Jadi perang bintang itu seperti itu. Nah, itu kan butuh biaya besar itu. Ya selain perang bintang ya adu ini juga adu apa? Bikin pangkalan-pangkalan militer gitu ya. Amerika bikin pangkalan militer, Soviet bikin pangkalan militer. Kalau sekarang itu berarti sekarang kan kapal induk paling nggak Amerika dan Cina adu kapal induk. Jadi kalau saat itu perang bintang, biaya perang bintang kan luar biasa. Nah, sampai kemudian ini apa ya, sampai negaranya terlalu asik dengan perang bintang, sampai lupa rakyatnya. Demikian.